Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, bagaimana perasaan saudara pada saat saudara tahu bahwa ada orang yang mungkin digerakkan oleh Tuhan untuk dapat membantu saudara keluar dari masalah yang sulit atau dari tekanan hidup apapun itu bentuknya. Mungkin suatu masalah yang sangat rumit sekali. Tidakkah saudara sangat berharap agar cepat terjadi dan masalah cepat selesai? Kali ini kita akan belajar dari bacaan Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 tentang perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan dia dielulukan sebagai Raja Israel. Pasal ini sering direferensikan sebagai liturgi Minggu Palma. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina terlambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi, Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudaraku seiman, peristiwa ini menggenapi nubuatan yang dituliskan oleh Nabi Zakaria dan pemazmur. Zakaria 9 ayat 9 tertulis, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Dan dari Mazmur 118 ayat 26, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan." Pada saat Yesus mengutus 2 orang muridnya untuk meminjam keledai, kita mengerti bahwa Yesus tahu persis di mana keledai itu dapat ditemukan, dan yang pasti Yesus pun tahu bahwa pemilik keledai itu tentulah juga orang percaya dan pengikut Yesus. Saudara, ini menunjukkan bahwa Allah serba tahu. Dia tahu akan segala hal. Allah tahu isi hati dan pikiran saudara, segala keinginan dan kerinduan hati saudara. Tak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan darinya. Coba saudara renungkan sejenak tentang hal ini.
Dia mengetahui segalanya. Peristiwa ini sangatlah menakjubkan saudara, karena sebagai Allah, Yesus memasuki Yerusalem sebagai Raja yang telah dipilih oleh Allah Bapa di sorga pada saat yang telah ditetapkan. Saya dapat melihat dari peristiwa ini kerendahan hati Kristus. Walaupun Dia Allah yang maha tinggi dan berkuasa atas segalanya, Allah yang menciptakan langit bumi dan seisinya, Allah yang memberi kehidupan, Allah yang menciptakan udara yang kita hirup, Allah yang hanya berkata, "Jadilah terang." Dalam kegelapan alam semesta, maka terang itu terjadi. Namun memasuki kota Yerusalem dengan lemah lembut, mengendarai seekor keledai yang dipinjamnya dari salah satu warga desa. Saudara seiman, bisakah saudara renungkan bahwa Tuhan itu begitu besar, begitu tinggi dan suci? Jadi pada saat kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan yang maha tinggi. Demikian pula pada saat kita berdosa pada Tuhan, kita berdosa pada Tuhan yang sama. Namun karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia datang ke dunia ini sebagai manusia, Anak Allah yang begitu agung untuk mati di kayu salib, menebus dosa manusia, menyelamatkan mereka dari hukuman Allah dan memberi kehidupan yang kekal pada mereka yang percaya. Dia tidak ingin manusia binasa, maka melalui Kristus Allah menarik manusia kembali untuk datang padanya. Pengharapan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dan menyambut kedatangan Yesus sangatlah besar. Kedatangannya ke Yerusalem tepat 6 hari sebelum perayaan Paskah atau 6 hari sebelum Yesus disalibkan. Mereka telah melihat atau mendengar keajaiban yang Yesus lakukan. Mereka berharap Yesus menjadi Raja Israel yang akan mengambil alih pemerintahan Romawi dan membebaskan mereka dari tekanan dan penindasan pemerintahan Kaisar Romawi. Banyak orang yang berada di Yerusalem pada saat itu datang untuk merayakan Paskah, yaitu untuk mengingat bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Pada perayaan Paskah, setiap keluarga harus mengorbankan anak domba untuk disembelih. Suatu pengajaran dan perayaan yang telah diajarkan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Dan di saat itu Yesus akan menjadi korban domba Allah yang disalibkan untuk menebus dosa manusia. Walaupun pengharapan mereka begitu besar pada Yesus, namun Yesus tidak memenuhi keinginan mereka. Dia datang dengan damai bukan untuk mengambil alih pemerintahan Romawi dan menobatkan dirinya sebagai raja di dunia ini. Namun Dia datang sebagai anak Allah untuk disalibkan dan bangkit kembali 3 hari kemudian, mengalahkan kematian dan kembali pada Allah Bapa di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Yohanes menuliskan pada saat Yesus menghadapi Pilatus, dia mengatakan bahwa kerajaannya bukanlah dari dunia ini, dan dia datang untuk memberi kesaksian akan kebenaran. Pada saat kedatangannya kembali ke dunia ini, saudara, telah tertulis dalam kitab Wahyu 19 ayat 16 yang berbunyi, "Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan." Saudara, domba Allah yang telah dikorbankan adalah Raja dari kerajaan Allah, pilihan Allah. Mereka yang mengelulukan Yesus dengan mengatakan, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi," adalah juga orang-orang yang berteriak-teriak di hadapan Pilatus, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Mereka ini telah dipengaruhi oleh orang-orang yang membenci Yesus, terutama imam-imam kaum Farisi.
Dalam waktu beberapa hari, sebagian besar dari mereka berubah. Yang awalnya mengeluh-elukan Yesus sekarang telah menjadi musuh Yesus dan menuntut agar dia disalibkan walaupun dia tidak melakukan kejahatan apapun. Mereka menolak untuk mempercayai kebenaran, menutup mata, telinga, dan hati dari kebenaran Allah dan terangnya. Di awal pelajaran Alkitab ini saya bertanya, apakah saudara menanti-nantikan dengan penuh harapan seorang yang dapat membebaskan hidup saudara? Yesus datang bukan untuk membebaskan saudara dari kesulitan hidup, namun Dia datang untuk membebaskan kita semua dari cengkraman dosa, dari perbudakan dosa, dan dari hukuman neraka Allah. Ya, saya mengatakan neraka, hukuman Allah. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan jalan keselamatan bagi orang-orang yang percaya dan mau menerimanya. Dia memenuhi rencananya dalam hidup mereka, menguatkan iman mereka dalam kuasa Roh Kudus untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan dunia ini, karena ada harapan dalam Kristus selamanya. Pintu keselamatan masih terbuka bagi mereka yang mau menerimanya, dan masih ada kesempatan bagaimanapun kondisi hidup saudara. Apabila saya mengatakan bahwa saya mengasihi saudara, saya harus mengatakan hal kebenaran. Selanjutnya, yakinkah saudara dalam mengatakan bahwa saudara telah diselamatkan, dibenarkan, dan saudara mengenal Yesus Kristus dan Dia mengenal saudara? Marilah saudara-saudaraku seiman, terimalah keselamatan Allah dengan sukacita di hati kita. Dan kabarkanlah berita keselamatan pada keluarga dan teman-teman kita, karena kita mengasihi mereka. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang mulia dan kami kasihi, kembali kami datang padamu dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Allah dan Raja kami. Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menjadi domba Allah telah dikorbankan untuk menebus dosa kami, memberikan kehidupan dan harapan bagi kami. Kami bersyukur Bapa atas keselamatan yang Kau anugerahkan. Kami berdoa Bapa bagi para pendengar yang belum mengenal-Mu, Yesus Kristus. Kiranya biarlah kasih-Mu yang berlimpah dapat menarik mereka untuk datang padamu, Allah. Menerima pengampunan dan keselamatan-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengasihi-Mu, Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang mulia. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan, dan apabila ada dari saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara bisa menghubungi tim doa kami melalui email yang tercantum pada video ini. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.